وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Maka bapak-bapak kiai kelompok Anda yang di dapur kiai kelompok, dan bahkan menurut skenario akhirat, kalau yang sudah diceritakan oleh para pengurus-pengurus, bukan hanya di dunia, imam kelompok harus menahan perasaan, harus menahan malu, harus menahan masalah, langsung kontak dengan jamaahnya. Bukan hanya itu, bahkan kalau kita menuruti skenario akhirat, imam kelompok lagi-lagi dia akan tugasnya lebih berat, harus bersaksi satu persatu jamaahnya. Satu persatu jamaahnya itu kalau menurut skenario mereka, ya. Walaupun skenario itu batil. Kok batil? Kenapa batil? Kan nggak ada diterangkan dalam hadis imam kelompok, imam desa, imam daerah, batil itu. Tapi kalau kita ikuti begitu sengsara imam kelompok, maka Anda semua, para kiai-kiai kelompok, para imam-imam kelompok yang ada di masing-masing kelompok, di seluruh jamaah yang sudah berada di seluruh Indonesia atau mancanegara, berpikir orang, membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat Anda. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tetap semangat, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam program Islam Jamaah 354. Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita terus semangat untuk memotivasi kepada kawan-kawan yang sudah hijrah semakin mantap, yang belum hijrah masih di dalam semakin terbuka, semakin luas apa yang dilihat antara yang ada di dalam jokam dan yang ada di luar. Dan yang kaum muslimin yang belum pernah menjadi mantan, belum pernah menjadi jokam, dan juga belum pernah tahu akan jokam, yang mungkin sempat tertarik, sempat simpati, dan bahkan ingin masuk di dalamnya, saya harapkan dengan banyaknya yang hijrah ini menjadi testimoni, menjadi testimoni atau menjadi masukan bahwasanya perlu dipertimbangkan kembali. Bahkan kami arahkan, jangan batalkan urungkan niat Anda untuk masuk ke dalam jokam Islam Jamaah 354. Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, terus bergulir beberapa kawan-kawan yang selalu menginformasikan tentang banyaknya yang hijrah di tahun 2004 tahun terakhir ini. Alhamdulillah, dan kemarin Pak Kurdi sempat berfoto-foto bersama salah satu wakil imam daerah. Alhamdulillah, salah satu mantan wakil imam daerah. Banyak sekali yang sering kita ungkapkan, banyaknya wakil-wakil imam daerah yang sudah mulai sadar, dan banyaknya imam-imam kelompok yang mulai sadar juga. Bahkan kalau kita
melihat sebenarnya imam kelompok itu imam yang paling rekoso bahasanya, paling rekoso, paling diperintahi, paling harus menanggung malu, paling harus tega tegel. Bagaimana tidak dia kontak langsung dengan jamaahnya, kontak langsung dengan jamaahnya. Nah, dia harus tegel-tegelan, tego bahasa tegel-tegelan apa tega. Dan dia yang harus kena misalnya ada masukan dari jamaah, ada jamaah yang tidak merasa tidak adil, merasa tidak diadili atau merasa tidak diramut, maka imam kelompok. Pada kali ini kita akan membahas peran penting imam kelompok di dalam jamaah Islam Jamaah Jokam 354. Imam kelompok adalah seseorang yang didapuk, yang diperankan, yang menjadi pemimpin di suatu masjid atau di suatu kelompok yang biasanya secara persyaratan minimal jamaahnya adalah 50. Minimal jamaahnya 50 orang. Itu minimal 50 orang, lebihnya tidak apa-apa. Imam kelompok adalah orang yang memimpin, yang ditaati sebagai tangan panjangnya imam pusat. Karena imam pusat, kemudian imam daerah, kemudian imam desa, dan terakhir imam kelompok. Imam kelompok ini adalah orang yang meramut jamaah, tanda kutip meramut dengan istilah mereka. Beliau-beliau inilah yang menanggung malu kadang ketika harus ada tuntutan dari atas untuk menyukseskan pembelaan bahasa mereka, sedekah jariah bahasa mereka, infak yang harus malu. Kenapa? Karena banyaknya pengeluaran yang dikeluarkan oleh jamaah tersebut. Sedangkan jamaah kelompok barang tentu mereka adalah orang-orang yang diperas. Kelompok tidak akan mungkin berdiri tanpa punya jamaah. Desa tak akan mungkin berdiri tanpa adanya kelompok. Kemudian daerah tak mungkin berdiri tanpa adanya desa. Kemudian pusat tak mungkin berdiri tanpa adanya daerah-daerah yang telah dibentuk di dalam Jokam. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Kita kembali kepada peran penting imam kelompok. Dan semoga menjadi wasilah, semoga menjadi penghubung. Semoga tersampaikan kepada kiai kelompok. Anda adalah orang-orang yang sangat lugu. Bapak-bapak kiai kelompok yang ada di dalam Jokam adalah orang-orang yang sangat lugu, sing manut. Padahal Anda sendiri yang akan menanggung, merasa berat, merasa canggung, merasa kasihan pada jamaahnya karena kontak langsung dengan jamaah. Imam desa tidak kontak langsung dengan jamaahnya. Imam daerah tidak akan kontak langsung dengan jamaahnya. Apalagi imam pusat. Yang mana secara mukafaah, secara keuangan atau secara penghasilan imam kelompok tidak punya apa-apa. Tidak punya lahan basah. Tidak dengan imam daerah. Pada imam daerah ada 10% dari zakat. Ada wasol, ada lain-lain sebagainya. Ketika keluar kemana-kemana ada sangu. Tapi kalau imam kelompok keluarnya di mana? Dia hanya bagiannya adalah 15% dari zakat. Zakat di kelompok itu saja nanti 15% dibagi dari amil desa, amil daerah, dan amil kelompok. Hanya itu. Ketika membangun masjid di kelompok yang menanggung satu kelompok. Dan tak lazim dalam Jokam itu dibuka donasi untuk semua orang bisa sedekah, iya tak? Jarang sekali, nggak lazim, harus melalui mekanisme keimaman. Beda dengan di luar sana dibuka sedekah, wakaf sedekah dan lain sebagainya. Mungkin ada, tapi kalau di dalam Jokam tidak. Nanti kalau konangan pusat, konangan daerah dimarahi. Itu jenenge nyingkur keimaman bahasanya. Nyingkur keimaman. Makanya kalau kita ingat-ingat peran imam kelompok ini sangat luar biasa sebenarnya. Dia harus punya hati di semua jamaah. Iso ngateni jamaah. Ketika dibenci jamaah pun dia imam kelompok, bukan imam daerahnya. Jarang sekali imam daerah dibenci jamaahnya, kecuali level sama-sama pengurus daerah. Sedangkan pengurus daerah terbatas jumlahnya berapa orang.
Sedangkan yang di kelompok ratusan, minimal 50 orang. Tapi heran kita adalah imam kelompok itu semangat, paling semangat, paling lugu. Dan hadiahnya apa coba? Kalau dulu misalnya dikasih sepeda motor Cina, Mochin, sekarang pun nggak ada. Sekarang sudah banyak yang rusak. Agak meningkat dikasih sepeda motor Honda, itu pun tidak merata. Sampai sekarang belum merata. Di sini itu satu daerah yang dikasih sepeda motor hanya 5 orang. Maksudnya yang baru hanya 5 orang. Termasuk saya, imam daerah, wakilnya 2. Ketua remaja 1, remaja daerah 1, 5 orang. Lagi-lagi kelompok yang kena. Ketika ada zakat dia yang kena. Ketika ada kesanggupan pembelaan, misalnya pembangunan gedung atau beli tanah, imam kelompok yang harus menahan malu untuk mengajak jamaahnya, ayo monggo disukses nih. Dan tak jarang imam kelompok justru malah ketika infaknya ya karena faktor ekonomi, karena wong lugu, wong manut, sehingga kadang-kadang infaknya lebih sedikit daripada jamaahnya. Artinya mereka ya memang dari kalangan orang-orang lugu, jamaahnya sukses-sukses, pengusaha-pengusaha ya. Tapi imam kelompoknya banyak secara mayoritas ya. Kalau ada tertentu memang imam kelompok kaya, namun jarang sekali. Rata-rata imam kelompok itu ya ekonominya ya biasa-biasa saja. Nah, apa coba? Maka bapak-bapak kiai kelompok, Anda yang didapuk kiai kelompok, dan bahkan menurut skenario akhirat, kalau yang sudah diceritakan oleh para pengurus-pengurus, bukan hanya di dunia, imam kelompok harus menahan perasaan, harus menahan malu, harus menahan masalah langsung kontak dengan jamaahnya. Bukan hanya itu, bahkan kalau kita menuruti skenario akhirat, imam kelompok lagi-lagi dia akan tugasnya lebih berat, harus bersaksi satu persatu jamaahnya. Satu persatu jamaahnya itu kalau menurut skenario mereka ya. Walaupun skenario itu batil. Kok batil? Kenapa batil? Kan nggak ada diterangkan dalam hadis imam kelompok, imam desa, imam daerah batil itu. Tapi kalau kita ikuti begitu sengsara imam kelompok, maka Anda semua para kiai-kiai kelompok, para imam-imam kelompok yang ada di masing-masing kelompok, di seluruh jamaah yang sudah berada di seluruh Indonesia atau mancanegara, berpikir orang, membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat Anda. Jenengan yang tidak akan tenang ibadahnya, dibayangi meramut jamaah Adil Muhsin Alis Rafiq, dibayang-bayangi terus dengan istilah-istilah seperti itu. Mungkin sampai sholat Anda, ibadah Anda yang seharusnya Anda bisa khusyuk, bisa tawadhu, bisa tadarru, Anda akan terganggu. Padahal kita menghadapi jamaah, menurut si A adil, menurut ini nggak adil, dan itu biasa. Dan tak jarang di sini imam-imam kelompok ada beberapa yang kemudian diistirahatkan karena ketidakpuasan jamaah. Diistirahatkan, bahkan sampai dulu itu saya beberapa kali ada beberapa imam kelompok itu termasuk menangani kasus-kasus seperti itu, diistirahatkan. Sebagian ada yang memang sudah senang, mas siwan tak gowo SKku. Aku siap istirahatkan karena jamaah-jamaah yang enggak merasa puas atas peramutannya, dalam tanda kutip bahasa mereka. Maka kiai kelompok pemimpin yang paling bawah, monggo berpikir ya, Anda tidak dapat apa-apa. Kasihan Anda di sini, naudzubillah min syarri dzalik. Di sini saya mengatakan seperti itu kenapa? Ada salah satu imam kelompok yang kemudian keluarganya sakit, istrinya sakit. Ya dibantu ya bil ma'ruf, yang bil ma'ruf ya seadanya. Enggak oke, enggak kayak di luar kaum muslimin itu sampai mungkin di atas 10 juta. Bahkan kalau kawan hijrah saja mesti di angka 3 juta ke atas. Kawan hijrah, alhamdulillah saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Kita membantu kawan-kawan sesama hijrah yang sedang mengalami musibah. Ada sekitar 3 juta, 2 juta, 4 juta, bahkan di bulan ini aja kita membantu insya Allah di angka 11 juta, 4 juta, 4 juta, dan 3 juta di bulan Januari ini. Alhamdulillah membantu kawan-kawan hijrah. Kalau dalam Jukam enggak,
Saya melihat sendiri di imam kelompok sampai waktu itu BM Baitul Mal dari masjid sebelahnya itu. Apa kita kasih ya Mas? Apa kita kasih? Waktu tanya sama saya, maksudnya masjid kaum muslimin, kasihan ya. Apa kita gerakkan jamaah-jamaah kita untuk donasi ya? Saya katakan ya coba tanya dulu. Nanti kalau nggak terima malah dia nggak dikira kita menghina. Loh, sampai seperti itu. Jadi imam kelompok yang paling kasihan. Maka gerakan untuk menolak, gerakan mulai protes, ayo imam kelompok mulai melek, ayo. Anak-anaknya yang nonton kabari bapak-bapaknya. Ayahandanya dikabari, Pak sampeyan oleh apa to, Pak? Gak oleh apa-apa sampeyan ngurusi jamaah wari. Ngurusi jamaah nasihati, bahkan tidak jarang kemudian mereka dibenci oleh jamaahnya. Seperti yang saya katakan tadi, banyak jamaah yang tidak terima atas peramutannya, atas kepengaturannya. Ini semua adalah efek dari apa? Dari manut tadi, manut sakdermu. Tapi juga nggak jarang, artinya banyak imam kelompok yang kemudian saking semangatnya, wah, ya justru ini kadang-kadang dia itu kadang-kadang mendapatkan doktrin dari imam daerahnya, imam desanya, langsung di bawah itu di bawah itu wah dimantep-mantep. Padahal kalau kita lihat minim sekali pengetahuan, wawasan, keilmuan imam kelompok itu minim sekali. Yang seharusnya dia itu hanya orang awam yang dicukupkan belajar saja, namun dia menjadi seorang orang pendoktrin utama. Maka satu, zaman di dunia tidak dapat apa-apa. Yang dua, kalau zaman mendoktrin terus-menerus, bahkan grassroots yang jamaah yang Anda rasakan, Anda akan menanggung semua ucapan Anda. Yang ketiga, di akhirat kalau menurut skenario akhirat, jenengan akan apa? Sulit menyaksikan satu persatu jamaah. Yang keempat, apa? Jenengan akan dapat malu, dapat kena imbas langsung terhadap jamaah-jamaah yang tidak terima atas peramutan, atas didikan, atas kepengurusan Anda. Maka para imam kelompok, monggo imam kelompok masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Saya katakan mari imam kelompok mulai berpikir. Ayo, hadiahnya mana sekarang? Macet berhenti, tidak ada. Ya, salam makan sehat, salam makan waras, dan salam makan selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.